Sebenarnya kamu bisa ngomong bahasa Inggris loh. Enggak? Malu. Loh, emangnya apa yang buat kamu malu? Nanti dibilang so Inggris. Ada yang kayak gitu nggak? Perasaan malu, minder, sedih, nggak ngerti bahasa Inggris itu biasanya menghantam orang-orang yang belajar bahasa Inggris khususnya bagi pemula. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi perasaan malu tersebut? Di video kali ini kita bakal membahas bagaimana mengatasi rasa malu ketika ngomong bahasa Inggris. Di sini bakal saya share 4 hal yang saya lakuin bagaimana mengatasi rasa malu ketika ngomong bahasa Inggris. Hal pertama adalah kita harus mampu identifikasi apa yang membuat kita malu. Kita harus tahu alasan kenapa kita malu, terus kenapa kita minder dalam ngomong bahasa Inggris, karena ini benar-benar harus diruntut dari awal. Contoh, dulu ketika saya belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris, saya itu orangnya jujur pemalu. Dan ketika ngomong bahasa Inggris tuh takut diketawain, takut disangka so Inggris. Perasaan malu itu wajar. Jadi yang harus kita cari tahu adalah bagaimana kita mengatasi rasa malu itu. Dulu saya tuh bener-bener malu dan gak mau ngomong bahasa Inggris di depan orang lain. Tapi saya mikir lagi, kalau misalkan saya terus malu, bagaimana saya bisa berkembang? Dalam arti berkembang untuk masa depan, berkembang untuk nanti kerja, dan berkembang juga untuk pengembangan atau misalkan skill yang bakal kita miliki yaitu bahasa Inggris. Rasa malu ini kita bisa hancurkan dengan cara kita mempunyai tujuan hidup dan juga motivasi yang kuat. Contoh misalkan traveling atau kerja di luar negeri dan banyak hal yang bisa kita raih dalam memiliki kemampuan bahasa Inggris. Contoh saya dulu ketika belajar bahasa Inggris, saya ingin keliling dunia. Lalu saya juga ingin kuliah ataupun kerja di luar negeri. Jadi motivasi itu yang membuat saya menghancurkan rasa malu belajar atau ngomong bahasa Inggris khususnya di depan orang lain. Hal kedua adalah love yourself. Ya, mirip-mirip lagu lah ya bagi kalian pecinta musik. It's fine to make mistakes karena everyone did this thing. Nah, ketika belajar bahasa Inggris, kita bakal ngakuin banyak kesalahan dan nggak apa-apa, it's totally fine. Jadi ketika kita berlatih bahasa Inggris, ada banyak kesalahan yang bakal kita buat. Itu bisa dari kesalahan grammar, kesalahan tenses, kesalahan vocabulary, kesalahan pronunciation, grammar, aksen, dan sebagainya. Tapi itu nggak apa-apa. Artinya ketika kita mau belajar dan berusaha, ya deal with mistakes aja. Don't be afraid to make mistakes. Hal ketiga, predict situation. Artinya ketika kita mau berlatih ngomong bahasa Inggris, kita bisa memprediksi situasi yang bakal kita hadapi. Contoh hal adalah when you are going to hang out with your friends in restaurant. Nah, kalian the night before, kalian bisa siapin about vocabulary, pronunciation, lalu situasi yang bakal atau kira-kira dihadapi di sebuah restoran. Nah, kalian bisa search tuh beberapa video atau misalkan teks berbahasa Inggris mengenai restoran. When you want to challenge yourself and it comes to practice in speaking English, kalian udah punya resources mengenai vocabulary berbahasa Inggris di restoran. Hal terakhir atau hal keempat adalah find a support system. You can find a person, you can find a thing yang membuat kalian nyaman belajar atau ngomong bahasa Inggris. Sebisa mungkin saya menghindari orang-orang yang toksik. Maksudnya adalah orang-orang yang membuat saya nggak pede ngomong bahasa Inggris. Contoh, udahlah Dan, nggak usah ngomong bahasa Inggris. Kamu nggak bakal bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, orang-orang seperti ini benar-benar saya hindari. Lalu saya coba cari orang-orang yang benar-benar bisa support saya dalam belajar atau ngomong bahasa Inggris. Nah, salah satunya adalah bisa kita bergaul atau kenal dengan orang-orang yang mereka tuh bisa bahasa Inggris, tapi mereka baik. Atau kalian juga bisa bergaul atau berteman dengan orang-orang yang sedang berjuang belajar atau ngomong bahasa Inggris, khususnya pemula. Nah, jadi kalian bisa cari komunitas bagi orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris, khususnya pemula. Karena di komunitas seperti ini, kalian bisa saling support satu sama lain dalam belajar bahasa Inggris. Dan itu bakal nge-boost kalian untuk membawa aura positif dalam belajar bahasa Inggris.
Yang harus kalian lakukan sekarang juga adalah mengaplikasikan 4 hal tersebut dan konsisten. Nah, jika kalian mau berdiskusi mengenai rasa malu yang kalian hadapi, bisa kalian tulis di komen bawah, dan juga kita bakal diskusi bagaimana mengatasi rasa malu tersebut. Thank you very much, and I'll see you in the next video. English Side, where English